Halo warga YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Video kali ini kita bakal membahas tentang DDCA atau Dynamic Dollar Cost Averaging Bitcoin lagi, minggu yang kelima. So, I'm sorry teman-teman, minggu kemarin kita nggak sempat upload karena banyak kegiatan di real life sama kerjaan. Jadi, di minggu ini kita bakalan update lagi teman-teman, kita cek terlebih dahulu portofolio yang ada di handphone ya. Portofolio sekarang saat ini saya udah melakukan deposit 10 juta, harusnya kan 5 juta per minggu, ini saya double minggu yang kemarin. Saat ini aset kita kurang lebih ada 16,3 juta in rupiah US dollar, kemudian ada Bitcoinnya 8,8 juta. Sebetulnya kemarin sempat mengalami kenaikan kurang lebih 4% dari portofolio 15 juta, saat Bitcoin menyentuh level 28,240-an, dan saat itu cuan 600 ribuan lah kalau in rupiahnya. Jadi kita bakal masuk ke analisa terlebih dahulu untuk melihat opportunity yang bisa kita dapatkan di minggu ini. Let's go! Oke teman-teman, kita udah masuk ke layar. Jadi ini kita buka dari Bitcoin Monthly Return. Bahwasanya quote yang ada atau beredar, sell in May and go fuck away, itu beneran terjadi teman-teman. Bulan Mei kali ini Bitcoin mengalami penurunan minus 6,98%, atau kalau kita bulatin minus 7% ya. Dan di bulan Juni ini saat ini lagi floating minus 1,45%. Jadi kita bakal masuk ke dalam chart terlebih dahulu teman-teman. So ini udah aku riset analisanya dari awal. Kalau kita ngelihat performa Bitcoin, sebetulnya kenaikan yang di level sini, teman-teman, masih cukup sangat impulsif. Cuman, kalau kita ngelihat bigger picture-nya, teman-teman, dari harga 64.000 yang terjadi kurang lebih April 2021, kemudian harga ATH-nya 69.000 yang terjadi November 2021, kita masih ngelihat bahwasanya area sini merupakan masih area secondary trend. Primary trend-nya masih bearish ya. So, dan di Bitcoin sendiri, teman-teman, sebetulnya masih belum ada yang namanya dead cat bounce. Penurunan mulai dari 2021 sampai 2023 ini. Jadi, di monthly chart, ini masih cukup berbahaya ya, kalau kita melihat performanya. So, kalau kita lihat sekilas lagi, teman-teman, di monthly chart di sini, harga Bitcoin sebetulnya masih dalam kondisi semi bullish trend-nya, di mana harga di sini masih di holding, dan level last low-nya itu masih belum ditembus, teman-teman, which is di level 19.000, berapa nih? 19.619 ya. Cuman, kalau kita melihat berdasarkan price action, di monthly chart saat ini, candlestick yang bagian sini, teman-teman, ini membentuk pola candlestick evening star, di mana ini pola early warning bakal ada pembalikan arah yang sebelumnya dia bullish trend, dia bisa aja menjadi bearish trend kalau emang last low-nya di break. Jadi di bulan Mei ini, syukurlah area sini tidak berada closing di bawah last low-nya, which is last low di sini kurang lebih harganya 26942, dan close monthly Mei itu kurang lebih di 27210, jadi masih aman. Cuman di bulan Juni ini kita udah mendekati breakdown dari last low itu sendiri ya di monthly. Jadi informasi yang kita dapatkan di monthly chart bahwasanya ini bisa aja early warning bakal terjadi correction gitu ya. So, kita masuk ke weekly terlebih dahulu, teman-teman. Di weekly time frame sendiri, sebetulnya harganya masih sangat-sangat bullish banget nih. Kalau teman-teman lihat berdasarkan price action, apalagi area sini juga area inverted head and shoulders ya. Ini sudah saya mention beberapa kali. Dan kalau teman-teman melihat channel YouTube kita memprediksi bahwasanya level 19.970-an kalau nggak salah itu bakal menjadi wave 2, dan kita on the way wave ke 3 gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sendiri berdasarkan price action di weekly chart ini, sebetulnya kenaikan di wave ke-3 ini, teman-teman, masih harusnya cukup panjang ya. Minimal banget sih 34 atau 32 ribu lah, kurang lebih di zona-zona sini, 34. Nah, area sini, kemudian wave 5-nya ya bisa mungkin di level 42 atau 45.000. Kalau emang break dari 45.000 ya itu bakal menjadi one big impulsive move ya. Jadi di sini dia bakal jadi one wave, kemudian dia retest ke bawah, kemudian kita masuk ke cycle bullish trend di tahun depannya. Apalagi di tahun depan kurang lebih estimasinya April itu bakalan terjadi halving Bitcoin.
So, kalau di weekly time frame sendiri, sebetulnya teman-teman kita masih in bullish. Cuman, kalau teman-teman penganut metode smart money concept, area di sini itu masih meninggalkan fair value gap atau imbalance ya, ketidakseimbangan antara buyers dan sellers. Jadi di sini di-pump kenceng banget, sehingga membuka gaps yang cukup lebar di level 22.614 sampai 26.600-an gitu ya. Kalau teman-teman penganut dari smart money concept. So, kalau di weekly sendiri, informasinya seperti ini. Coba kita cek dulu dari dynamic support resistennya. Paling deket sih exponential 50 ya, di 25.898. Dan paling jauh ada di exponential 200 di 24.182. Ini untuk dynamic support resistennya. Coba kita masuk ke daily. Di daily saat ini exponential moving average-nya yang 50 udah menjadi resisten teman-teman, yang sebelumnya jadi support di sini ya. Di sini dia jadi support, jadi resist, dan sekarang jadi resisten. So, sebetulnya kemungkinan besar dia bakalan retest di level 200-nya, which is di zona 25-200, dan itu kebetulan menjadi area neckline dari inverted head and shoulders itu sendiri ya, di level sini. Itu kalau dari dynamic support resistance. Coba kita matikan, karena saya jarang banget sih sebetulnya menggunakan exponential moving average atau dynamic support resistance itu sendiri gitu ya. So, price action di weekly, kita masuk ke daily teman-teman. Di daily kita ngelihat zona sini terbayang-bayangin head and shoulders ya. Ini analisa kita yang kemarin-kemarin, atau kalau kita presisikan banget seperti ini. Jadi zona sini merupakan area left shoulders, left shoulders, headnya right shoulders. Kemudian di sini dia mengalami retest di area neckline-nya. Jadi kemungkinan besar kalau emang ini downtrend, dan kalau nggak salah analisa saya trendline di sini dia cukup di respect nih teman-teman. Udah 3 kali ya. Udah 3 kali di sini di respect, jadi downtrend-nya tuh masih kuat banget gitu loh di daily ya. Oke, kita masuk ke 4 hours. Saya cek recordingnya terlebih dahulu, aman. Nah, di 4 hours sendiri teman-teman, sebetulnya movement-nya itu cukup bagus ya, dimana level berapa nih? 25.800 itu sempat menjadi holding low Bitcoin yang terbaru, dan dia creating new high gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat price action-nya di sini, ini di breakout zona level berapa nih? 27.500-an. Nah, 27.500-an sempat di breakout, dan analisanya sebetulnya saya udah informasikan di Telegram. Jadi bentar saya cari terlebih dahulu analisanya. Bentar ya. Bentar, saya copy linknya dulu di sini. Nah, ini analisa pada Mei tanggal 23. Dimana kalau emang kita mengalami kenaikan, minimal banget itu ABC movement atau corrective wave-nya di level 28.274. Dan itu menjadi area high di sini, dan kebetulan di reject teman-teman. Jadi kemungkinan besar movement-nya sebetulnya di sini corrective move nih. Jadi areanya masih sangat-sangat cukup berbahaya ya teman-teman. Habis itu di sini juga ada imbalance atau ya fair value gap kalau teman-teman menggunakan smart money concept. Di sini ditinggalin juga dan cenderung downtrend. So sebetulnya kalau kita lihat overview-nya teman-teman, dari monthly kita dapat informasi bahwasanya kemungkinan besar ini menjadi early warning bakal menjadi corrective trend atau bearish trend short termnya. Kemudian di weekly juga kalau kita ngelihat sebetulnya sama ya, cuman masih belum ada informasi yang cukup kuat di weekly karena level low-nya di 25.800-an juga masih belum di break. Di daily juga sama teman-teman, overview-nya kita ngelihat area head and shoulders-nya di retest dan trendline-nya belum mampu di breakout. Kemudian di level 4 hours, coba kita aktifkan exponential moving average-nya juga. Dead cross-nya itu masih ke develop secara bagus, dan eksponensialnya di sini berlaku as a resistant ya. Jadi so far semua informasi yang kita dapatkan masih ke dalam keadaan downtrend gitu ya.
So, what next? Coba kita analisa secara deep terlebih dahulu. Zona sini menjadi area double top, dan di sini merupakan area sideways ya, kalau bisa saya bilang ya. Jadi sebetulnya tinggal tunggu mana yang menang. Cuman karena emang ini clue-nya semua mengarah ke bearish, jadi kemungkinan besar ya bisa aja dia bakalan turun terlebih dahulu. Jadi ini bakal menjadi strategi kita ke depannya untuk jaring di bawah lah. So, kalau ngelihat dari price action-nya sendiri, area supportnya harusnya kurang lebih ada di zona-zona sini nih. Di level neckline sebelumnya, teman-teman. Which is di zona, kita ambil level sini. 24.286 atau 24.300 kalau kita bulatin. Dan 23.434 gitu ya. Kurang lebih di cluster support dan resisten di zona sini nih. Beberapa kali dia nahan, kemungkinan besar masih ada high probabilitas dia bakalan di retest as a support. Jadi kalau kita emang ingin beli Bitcoin, dollar cost averaging, ya harusnya kita standby di situ terlebih dahulu sampai kita mendapatkan informasi dia bakalan breakout apa enggak gitu ya. Jadi kita turunin ke 4 hours terlebih dahulu. Areanya juga masih sama sih. Coba kita rubah ke line ya. Rubah ke line sebetulnya bisa aja sih dia inverted head and shoulders di sini ya. Kalau kita lihat dari pola di line di sini ya, ini as a neckline, bisa aja kalau emang dia di breakout. Cuman harusnya kalau emang ini skenarionya dia bullish, dia bakalan breakout, retest level 27.544 dan kemudian dia breakout ke atas. Nah, jadi kita bakal masuk ke handphone terlebih dahulu untuk melakukan pembelian untuk bulan atau minggu ini ya. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke handphone, teman-teman. Apa agak kesinian dikit biar di sini bisa dimasukin footage handphonenya gitu ya. So, aset kita sekarang 16.36. Saya pengen limit aja, teman-teman. Di minggu ini aku nggak pengen market ya. Karena average buy kita itu kalau nggak salah di level 26.400-an. So far sih masih ada cuan 200.000. Tapi kalau ngelihat clue yang ada nantinya, kemungkinan besar masih bakalan dump. So, kita bakalan buy di bawah aja. 16 juta dan $1.000 berarti di level 24.286 aku genepin aja 300. Aku bakal beli sekitar $200 boleh. $200 berarti sekitar berapa tuh? 1,4, 2,8 atau 3 jutaan ya berarti ya. Kurang lebih 3 juta dan di level 23 420 aku bakal beli juga di $250, berarti 3,5 jutaan lah kalau nggak salah ya. So, itu update minggu ini. Kita sisain reserve kurang lebih 10 juta atau di $641,8, teman-teman. Kemudian yang kita pending orderkan saat ini kurang lebih di 6-7 juta ya. Jadi kita sisakan 10 jutaan untuk reserve. Kemudian Bitcoin di sini 8,8 saya biarin, kita average aja nantinya karena ini tujuannya untuk long term kan, bukan saya untuk jual gitu. Atau kalau kalian pengen tertarik dengan metode trading sebetulnya ya saya bisa waktu itu di 28.247 untuk jual juga. Cuman kan ini buat long term ya. Coba kalian tulis di bawah aja deh pengennya kita trading sekalian atau buy untuk long term gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah update video kali ini, dollar cost averaging. Ingat, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Ini adalah portofolio saya pribadi, tidak disponsori oleh pihak manapun. Dan ya, thank you. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye.